Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil qahhar, al-azizil jabbar, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar yajriyani bihusban. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhalu awwala marratin walitabbiru ma 'alaw tatbira. Wa qala jalla jalaluhu fi haditsil qudsi kama rawahu Muslim, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Rawahu Muslim. Amma ba'du, hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini seluruh umat Islam yang merayakan Idul Fitri tergambar dalam sosok benak dan wajahnya rasa kegembiraan, berseri-seri. Tetapi di sisi lain tergambar juga kesedihan yang mendalam di dalam hatinya. Dua hal ini selalu berpadu menjadi satu. Gembira, senang karena kita merasa bahwa kita sudah menjadi pemenang dan kita sudah mendapat atau sudah meraih gelar muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Seiring dengan itu, kesedihan bagi orang-orang yang bertakwa yang merindukan tebaran rahmat, maghfirah dan itqun minan nar di dalam bulan Ramadan itu merasa sedih karena ditinggalkan oleh seluruh
nikmat, karunia, rahmat, maghfirah dan kebebasan dari api neraka yang ada di dalam bulan Ramadan itu meninggalkan kita. Sembari di dalam hatinya menyatakan, ya Allah, dapatkah aku bersua dengan Ramadan yang akan datang? Kesedihan dan kesenangan yang dipancarkan oleh mukmin yang mendapatkan predikat takwa oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Id yang dirahmati Allah, setelah kita bebas, setelah kita lepas, setelah kita lulus dari Ramadan, maka setidak-tidaknya kita sudah menjadi orang yang baik. Karena 10 hari dari bulan Ramadan yang pertama Allah sudah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya. 10 hari yang kedua Allah sudah memberikan ampunan, maghfirah pada kita. Dan 10 hari yang terakhir Allah sudah menyatakan kebebasan kita dari dosa-dosa dan neraka Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan itkun minan nar. Keberadaan kita sekarang yang telah menjadi baik ini, ya, keadaan kita yang sudah menjadi baik ini hendaknya dipertahankan. Hendaknya dipertahankan. Sekali lagi, adab dita kasuda icap tuling Allah jari tahu balong, tahu bertakwa, maka di dalam hati, tukun dalam hati itu harus lo keyakinan untuk mempertahankan nilai yang sudah bagus itu. Sering kita mendengar orang yang celaka itu orang yang hari ininya tidak lebih baik dari yang kemarin. Orang yang bahagia, orang yang baik itu orang yang hari ininya itu sama dengan hari kemarinnya. Tapi orang yang beruntung, orang yang berbahagia, hari ininya lebih baik dari hari kemarin dan hari besoknya lebih baik dari hari ini. Kita tekadkan di dalam hati, itu sentamak di dalam hati itu terus yo. Mulai hari ini kita bertekad bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan besok kita berazam dan seterusnya kita berazam, bercita-cita di dalam hati kita lebih baik dari hari yang telah kita lewati hari ini. Itulah sebenarnya nilai Ramadan yang terpancar dari namanya bulan Syawal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Syawal artinya peningkatan. Kalau kita yang sudah baik, kemudian Syawalnya itu sama dengan hari ini, maka kita bukan termasuk orang yang beruntung. Tetapi kita akan menjadi orang yang beruntung dan orang yang berbahagia apabila bulan Syawal kita ini lebih baik dari Ramadan kita. Sejalan dengan itulah, maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk satu hal saja. Satu hal saja, yaitu menyatakan ibadah yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu itu adalah merupakan kebutuhan kita, bukan kewajiban. Sekali lagi, ibadah yang kita lakukan setiap waktu, setiap kesempatan, kita jadikan itu sebagai kebutuhan kita. Mengapa demikian? Karena kalau kita masih menganggap
kewajiban atau taat kepada Allah atau ibadah itu sebagai kewajiban, maka nilai keikhlasan kita itu masih nilai standar. Imam An-Nawawi dan sufi wanita yang terkenal Rabi'atul Adawiyah membagi nilai ikhlas dalam beribadah itu. Kalau Imam An-Nawawi membagi menjadi dua, itu nilai ikhlas kita kalau kita melakukan ibadah itu karena takut kepada Allah akan neraka dan siksanya, kemudian kita beribadah, itu ikhlas. Tetapi ikhlasnya itu masih ikhlasnya Buddha. Ikhlasnya Buddha. Kalau Buddha itu takut karena disiksa dan dimasukkan ke dalam penjara. Itu kata Imam An-Nawawi dalam syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian yang kedua, beliau menyatakan bahwa apabila seorang beribadah itu karena ingin mengharapkan surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, maka ibadah orang itu tidak lebih seperti ibadahnya tukang jual beli, ibadahnya para businessman, karena ingin selalu dibalik apa yang dilakukan setiap gerak dan tingkahnya itu selalu mendatangkan keuntungan. Orang yang ibadah mengharapkan surga dan kenikmatan yang ada di dalam surga itu adalah ibadahnya orang yang berbisnis, orang yang suka jual beli, pedagang. Sementara sufi Rabi'ah Adawiyah membagi menjadi tiga. Ada yang namanya al-asfal, yang paling rendah. Itu tadi termasuk di dalam dua yang tadi. Kemudian ada namanya al-wusta, yang pertengahan. Dan yang ketiga yaitu al-a'la. Ibadah-ibadah orang yang dalam posisi atau tingkatan al-a'la menurut Rabi'ah Adawiyah itu adalah ibadah orang-orang yang muqarrabun, orang-orang yang sudah sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai gambaran dari kecintaan Rabi'ah Adawiyah pada Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah ditanya oleh seseorang, apakah Anda benci kepada syaitan? Pertanyaannya kepada beliau, apakah Anda benci kepada syaitan? Apa jawab beliau? Tidak, saya tidak membenci syaitan. Bayangkan, itu bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tetapi apa jawab berikutnya? Saya tidak membenci syaitan karena di dalam hatiku sudah tidak ada tempat untuk rasa benci. Subhanallah. Itulah keikhlasan ibadah orang-orang yang sudah muqarrabun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Id yang dirahmati Allah, kembali kepada pokok masalah. Tuh belus neneknya karena sekali setun. Walaupun hanya satu masalah, kalau mau diperpanjang lebih panjang, bisa panjang. Cuma sedikit saja. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Sebenarnya ibadah itu kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu baik dalam beribadah, baik dalam interaksi sosial, baik dalam bermuamalah, maka itu kembali kepadamu, tidak kembali kepada Allah. Amun tu sembahyang, balo, ikhlas, itu bukan kembali kepada Allah, kembali kepada kita. Amun tu berkata baik, ya, waqulu qaulan sadida, firman Allah,
Berkatalah dengan perkataan yang baik, perkataan yang lemah lembut. Itu bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada kita. Ya. Bersedekahlah kamu kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin. Bukan kembali kepada Allah, kembali kepada kita yang bersedekah itu. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, amun balong sudah tutur sapa kita kepada orang, pasti orang itu akan berbuat baik, dengan paling tidak dia akan berkata yang lemah lembut kepada kita. Tapi amun seda tu kasar, suka menghujat, kemudian suka nyompak, paling tidak orang itu akan menjadi tidak senang. Allah juga akan menyatakan orang ini tidak baik dari segi ucapan. Apakah hal itu kembali kepada Allah? Tidak sama sekali. Itu sebagaimana hadis yang dinyatakan tadi, kita sudah baca. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis 2577. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama dan orang yang terakhir, kemudian seandainya manusia dan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya itu menjadi orang yang paling bertakwa, ma zada fi dzalika syai'a, ma zada fi mulki syai'an, tidak akan bertambah sedikit pun untuk kerajaan Allah. Ketaatan kita itu tidak akan menyebabkan Allah menjadi hebat, karena Allah itu sudah hebat. Tubere fakir miskin, orang yang membutuhkan, bukan Allah yang menjadi kaya, karena Allah itu Ghaniyun Hamid. Allah itu maha kaya. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu tidak dibutuhkan oleh Allah, karena tidak akan menyebabkan Allah menjadi kaya, Allah menjadi hebat, Allah menjadi besar. Tidak, karena Allah itu sudah kaya, sudah besar, sudah maha semuanya. Ketaatan yang kita lakukan, ibadah itu untuk kita. Contoh yang kedua, amun tu bersedekah, tahu tu beri tau miskin, apa miskin, yakin dengan seyakin-yakinnya, tahu si tu bereso, orang yang dikasih itu pasti ada di dalam hatinya, na balong tau kah, narja amin apa isuruh kah, pokon tu beling, coba naruh anu tugas nenek, pasti orang itu akan membantu. Kembali juga ibadah bersedekah itu kepada kita. Itu dari segi sosial, apalagi dari segi ibadah. Ya. Kalau dari segi ibadah misalnya membebaskan kita dari api neraka. Ya. Ittaqin nara walau bisyikki tamratin. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu balasan yang besar, bersedekahlah. Ya. Karena bersedekah dengan syikki tamratin, apa ya, sepotong korma. Ya, karena di Tukun Mekah kan korma jadi contoh. Terus bersedekah kayak sesuap nasi lah misalnya, bahasa sederhana. Maka itu akan dapat menyebabkan kita terdinding, terhijab, terbentengi dari api neraka. Ittaqin nara walau bisyikki tamratin. Itu dengan memberi. Salat misalnya yang kita lakukannya, itu tidak kembali kepada Allah, kembali ke kita. Orang yang mempelajari seluk-beluk salat itu, ternyata di dalam salat itu semua dibutuhkan oleh tubuh kita. Ketika kita ruku, itu darah kita akan mengalir ke otak. Karena kalau orang yang stroke itu, komposisi darah dan oksigen yang mengalir ke otaknya itu kurang. Itu kurang ruku dan kurang sujud. Jadi
Itu sembahyang kembali ke kita semua. Tidak kembali kepada Allah, sama sekali tidak kembali kepada Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, jadi apapun bentuk ibadah, ibadah lisan, ibadah perbuatan, itu semuanya kembali kepada orang yang melakukan ibadah itu sendiri. Akan tetapi wa in asatum falaha. Demikian juga kalau kita berbuat jahat, berbuat tidak baik, kontradiksi dari apa yang diperintahkan oleh Allah, kembali juga kepada kita. Dita orang lakon baik tulak, dita lakon tulak. Anden tu lenge sedar tu kek dengan suatu waktu orang tu pasti akan membalas lenge wah sedar dibalas. Anden lo rezeki tu beda dengan suatu waktu kalau dia tidak bisa membalas dengan nilai yang sama, paling tidak amun tu ngeneng tulung pasti orang itu akan cepat lebih mengutamakan kita daripada orang lain. Kembali kepada semua kita. Tapi kalau kita berbuat jahat kepada orang, pasti misalnya kita sekarang lagi berkuasa, lagi kaya, lagi hebat, kita berbuat zalim kepada orang, paling tidak di dalam hati nar atau pian, atau kalau dia tidak bisa, dia akan minta tolong kepada orang yang lebih kuat untuk mencelakai dia. Itulah kenyataan di dalam hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh. Seandainya seluruh manusia dari awal, dari sejak Nabi Adam sampai akhir zaman ini, inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala abjari qalbi ahadikum ma naqasa bi mulki syai'a. Tidak akan berkurang. Anden langan sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat maksiat, tidak taat kepada Allah, enggak akan rugi sedikit pun Allah. Enggak akan rugi. Tapi yang rugi itu adalah orang yang berbuat maksiat itu. Nah, itulah yang ingin saya pesankan pada kali ini. Enggak aku pesan selain pada hari ini. Walaupun ini sudah hadis ini sudah kita pelajari ketika kita membaca kitab Arba'in. Kitab Arba'in itu ada di dalam kitab Arba'in itu. Hadis itu sudah kita bahas dan sudah selesai. Tetapi perlu diingatkan kembali. Sekali lagi, jadi dengan demikian, kalau kita sudah yakin, amun kita sudah tu yakin, apa sih tu gawe sebenarnya kembalilah ke Allah Kejahatan yang kita lakukan tidak akan menyebabkan Allah menjadi rugi. Anda mau sembahyang seluruh dunia, mau puasa seluruh dunia, Allah itu tetap Allah. Allah itu tetap Ghaniyun Hamid. Allah itu tetap kaya, Allah itu tetap lemah lembut, Allah itu tetap menjadi raja, Al-Malikul Mulk. Tidak akan berkurang kalau Allah itu tidak hamba-hamba yang di seluruh dunia dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir Nabi Muhammad itu tidak ada yang puasa, tidak ada yang sholat, kafir semua. Allah itu tetap menjadi Allah yang Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Jadi ingat ya, kita semua dan saya sendiri pribadi, kita ingat sesungguhnya perintah-perintah Allah itu kembali kepada kita semua. Larangan-larangan Allah itu mudaratnya kembali kepada kita. Dengan demikian maka itu tadi jawabannya, kita akan menjadikan ibadah itu sebagai kebutuhan kita. Itu sebab mereka katakan tadi, sehingga kita akan menjadikan ibadah itu menjadi kebutuhan kita, bukan kewajiban lagi. Sama dengan kita, kalau kita lapar itu kita butuh untuk makan. Bukan kewajiban makan, tetapi kita butuh makan karena kita lapar. Kita beribadah itu karena memang kebutuhan. Allah sudah menjadikan sunnatullahnya itu, struktur apa yang ada di dalam tubuh kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita puasa itu untuk diri kita loh.
Andai kata kita tidak berpuasa dalam 1 bulan itu, mungkin manusia ini tidak akan bertahan hidup lama. Karena ibaratkan mesin, terus menerus 24 jam, 12 bulan, 1 tahun tuh berputar terus, bekerja terus, ibaratkan motor atau mesin giling-giling terus, nggak berhenti-berhenti, dol dia. Mungkin giginya itu akan rusak, gigi-gigi anunya, ring anu si belangan, saya lamun terus no betela. Ibaratkan seperti itulah tubuh kita itu. Andai noyak puasa, mungkin kita ini tidak akan menjadi sehat. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan, sumu tasihhu, berpuasalah sehingga kamu menjadi sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Id yang dirahmati Allah. Maka karena itu, mari sekali lagi kita patri tuluk tukun dalam hati. Sudah tu puasa, sudah tu jadi tahu balong. Tukun bulan Syawal kita tingkatkan anu si balong sok kita pertahankan, kita tingkatkan. Karena memang arti Syawal itu seperti itu. Itu sebabnya Rasulullah itu mengajarkan barang siapa yang berpuasa Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal itu, maka dia kana qasyamid dahr, seperti berpuasa 1 tahun. Itu maksudnya itu untuk memperbaiki. Jadi nilai kehidupan kita itu dari hari ke hari itu harus lebih baik. Nah, itulah pesan yang harus kita tangkap. Dan bagaimana caranya supaya kita menjadi setiap hari itu menjadi yang baik, lebih baik dan seterusnya menjadi lebih baik, dengan menetapkan di dalam hati itu bahwa ibadah dan larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada kita semua. Jalanallahu wa iyyakum minal aidin al-faizin al-maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi as-salihin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونورنا ومصطفى ومولانا محمد. الله أكبر، 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 ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العظيم: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك خير الراحمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واغفر لنا فإنك خير الغافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وسائر أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.